Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan materi untuk siap sukses UTBK tahun 2025. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bunga tunggal, kali ini kita akan melanjutkan mengenai bunga majemuk. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jika ditinjau dari pengertian, sebenarnya bunga majemuk itu pengertiannya sangat sederhana ya teman-teman. Hampir sama seperti bunga tunggal kemarin. Tapi ada suatu ciri-ciri yang membedakannya dari bunga tunggal. Oke, kalau kita perhatikan, pengertian dari bunga majemuk itu adalah bunga yang besarannya itu tidak tetap dan tergantung nilai atau jumlah tabungan pada periode sebelumnya. Jadi berbeda ya dengan bunga tunggal. Kalau bunga tunggal kemarin besarannya itu selalu tetap dan bergantung terhadap besar tabungan awal. Kalau di bunga majemuk itu besarnya tidak tetap. Nilainya itu tidak tetap antara suatu periode dengan periode berikutnya. Kemudian besarnya itu tergantung tabungan pada periode sebelumnya. Jadi bukan tergantung tabungan pada periode paling awal. Agar teman-teman bisa lebih paham, yuk kita bahas contoh kasus berikut dengan cara manual. Setelah itu baru kita tinjau secara rumus. Oke. Di contoh kasus ini kasusnya hampir sama seperti di bunga tunggal. Hanya saja di sini sudah diberikan keterangan bahwa bunga yang diberlakukan itu adalah bunga majemuk. Oke, yuk kita baca sama-sama. Di sini Budi menyimpan uang sebesar 1 juta rupiah di bank dengan sistem bunga majemuk. Tentukanlah banyak uang simpanan Budi setelah 3 bulan jika diketahui suku bunganya itu sebesar 10% per bulan. Gitu ya. Di sini kita bagi menjadi 4 kondisi. Yang pertama itu adalah B0 atau periode paling awal. Kita sebut sebagai bulan 0. B1 ini adalah periode pada bulan pertama. B2 adalah periode pada bulan kedua. Dan B3 adalah periode pada bulan ketiga. Nah dari B0 ke B1 ini nanti si Budi itu akan menerima besaran bunga sesuai dengan persentasenya. Begitupun dengan dari B1 ke B2, dia juga akan menerima bunga sebesar 10% tapi bukan dari si B0, dari periode sebelumnya yaitu B1. Bunga periode pertama itu besarnya adalah 10% atau 10/100 kalikan dengan tabungan awal yang disetorkan oleh si Budi, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, di mana nanti akan kita peroleh besaran bunganya itu sebesar 100.000 rupiah. Artinya, dari kondisi awal ke periode pertama, tabungan si Budi itu nambah 100.000. Diperolehlah total tabungan pada bulan pertama sebesar 1.100.000 rupiah. Selanjutnya dari periode pertama atau si B1 ini ke B2, si Budi itu nanti akan menerima bunga kembali. Dia akan mengalami pertambahan tabungan lagi. Nah, tapi besarannya itu bergantung pada total tabungan di bulan pertama. Di mana total tabungan pada bulan pertama itu ada sebesar 1.100.000. Nah, yuk kita hitung. Sekarang bunga periode kedua itu sebesar 10% kalikan dengan total tabungannya pada bulan pertama ada sebanyak 1.100.000 rupiah. Ini tinggal kita coret, maka akan diperoleh bunga sebesar 110.000. Nah, ini yang kita tambahkan dari periode pertama 110.000. Maka di bulan kedua total tabungan Budi akan menjadi 1.210.000 rupiah. Nah, selanjutnya dari periode kedua ke periode ketiga juga akan berlaku hal yang sama. Dia akan mendapatkan bunga lagi, tetapi besarnya itu akan diperoleh dari 10% total tabungan pada periode kedua. Kita hitung 10% kali total tabungan pada periode kedua itu ada sebesar 1.210.000. Maka tabungan si Budi akan mengalami pertambahan bunga sebesar 121.000. Ini tinggal kita jumlahkan dari total tabungan di periode kedua. Tambahkan dengan 121.000. Maka akan diperoleh tabungannya pada periode ketiga sebesar 1.331.000 rupiah. Oke. Ini adalah total tabungannya pada periode akhir. Itu ya. Atau kalau kita jabarkan
sebenarnya total tabungan akhir itu diperoleh dari tabungan awal ditambahkan dengan total bunga. Oke. Dimana tabungan awal si Budi tadi itu ada sebesar 1 juta rupiah. Terus kita tambahkan dengan total bunga yang ia terima setiap periodenya, mulai dari 100.000, 110.000, 121.000 gitu ya teman-teman. Nah ini kalau kita total bunganya itu sebesar 331.000. Nah dari situlah diperoleh tabungan akhir pada periode ketiga sebesar 1.331.000. Oke, seperti inilah perhitungan manual dari bunga majemuk. Nah sekarang kita cocokkan dengan menggunakan rumus dari bunga majemuk. Apakah hasilnya bakalan sama? Kalau berdasarkan rumus, bunga majemuk itu bisa dihitung dengan menggunakan MN sama dengan M0 dikalikan 1 ditambahkan dengan I pangkat N. Jadi N atau periode ini berfungsi sebagai pangkat di sini. Dan keterangannya itu masih sama ya teman-teman, di mana MN itu adalah tabungan pada akhir periode ke N, M0 itu adalah tabungan awal periode, I itu adalah suku bunga dalam bentuk persentase, dan N itu adalah periode menabungnya. Yuk kita kerjakan contoh kasus tadi dengan menggunakan rumus ini. Kita tinjau dulu semua yang diketahui dari contoh kasus tadi. Yang pertama itu adalah M0 atau tabungan awalnya sebesar 1 juta rupiah. I, persentase bunga yang berlaku yaitu 10% per bulan, dan N-nya itu selama 3 bulan. Maka yang ditanya itu adalah M3 atau total tabungan pada akhir periode ke-3. Nah ini kita tinggal gunakan rumus saja, dimana nanti nilai dari MN itu sama dengan M0 kalikan 1 ditambahkan dengan I pangkat dengan N. Maka M3 akan sama dengan 1 juta rupiah dikalikan 1 tambah dengan suku bunganya sebesar 10% pangkatkan dengan N pangkat 3. Maka diperoleh hasil 1 juta kalikan 1 tambah 10% nya kita jadikan desimal 0,1 pangkat 3. 1 juta dikalikan dengan 1,1 pangkat 3. Nah ini teman-teman tinggal pangkatkan si 1,1 dengan pangkat 3. Artinya 1,1 nya ini kita kalikan sebanyak 3 kali gitu ya. Nah jika kita pangkatkan nanti akan diperoleh hasil 1 juta dikalikan dengan 1,331. Diperoleh hasil akhir 1.331.000 rupiah. Ini adalah total tabungan si Budi pada akhir bulan ketiga. Kalau kita perhatikan itu nilainya sama antara cara manual dan menggunakan rumus. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa paham mengenai konsep dari bunga tunggal dan bunga majemuk, dan tidak hanya sekedar menghafal rumus. Terutama teman-teman bisa paham apa sih perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk tadi. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Semoga bisa bermanfaat, sering-sering latihan soal. Semoga nanti ketika saatnya UTBK teman-teman bisa semakin siap. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.